selamat siang. Dengan saya Apoteker Sylvia Rizky, bisa dibantu? Saya mau beli obat. Beli obat apa, Ibu? Mau beli obat nyeri. Untuk siapa kalau boleh tahu? Buat saya sendiri, Oh, Mbak. baik. Ibu, saya boleh minta waktunya sebentar? Buat apa ya, Mbak? Biar saya bisa menggali informasi lebih lanjut untuk nanti saya berikan beberapa rekomendasi obat yang pas untuk gejala yang Ibu alami. Oh iya, boleh. Baik, silakan duduk, Ibu. Iya, terima kasih. Ya. Sebelumnya, saya boleh menanyakan beberapa biodata dari Ibu. Iya, boleh. Untuk namanya, saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Adelia, Ibu Adelia ya. Ibu Adelia usianya berapa, Ibu? 25, 25 tahun ya. Alamatnya di mana, Ibu? di Keputih, nomor 150. Keputih nomor 150. Untuk nomor teleponnya 088 088 122 122 34 34 98. 98. Ibu ada riwayat alergi seperti makanan ataupun obat-obatan? Tidak ada. Tidak ada Iya. ya. Untuk riwayat pengobatannya atau riwayat penyakitnya ada riwayat hipertensi, diabetes atau sebagainya, apakah ada? Alhamdulillah tidak ada, Mbak. Cuma tidak ada. mengeluh ini, nyeri aja. Oh iya, baik. Baik, Ibu tadi keluhannya nyeri ya? Iya, benar. Nyerinya kalau saya boleh tahu, berarti sudah berapa lama ya Ibu yang nyerinya? Dari tadi malam, Mbak, sampai hari ini. Tadi malam sampai dengan hari ini ya? Iya, benar. Kemudian Ibu sudah melakukan apa saja, Bu? Misalkan apakah Ibu sudah merendam kaki Ibu dengan menggunakan air hangat, air dingin, atau dioles dengan apa? Seperti itu Ibu sudah? Saya oles pakai ini, Mbak, apa? Counterpaint. Counterpaint aja ya? Iya. Counterpaint aja. Yang warna apa Ibu counterpaintnya? Emang ada yang warna-warna, Mbak? Iya, ada yang warnanya biru, ada yang garisnya warnanya coklat. Untuk yang Oh, yang warna coklat. Yang Yang coklat, coklat, ya? iya. Oke. Yang coklat. Kemudian Ibu ini habis beraktivitas apa ya, Bu, sehingga Ibu bisa nyeri pada kakinya? Saya kemarin itu habis senam, Mbak. Kayaknya kesleo. Iya. Senam ya, Bu ya. Iya. Berarti sehari-harinya aktivitasnya padat begitu Iya. ya, Bu, ya. Sering olahraga. Baik, Ibu pernah minum obat apa seperti itu untuk menghilangkan nyeri selain dioles dengan counterpaint? Belum. Belum pernah Belum, ya? iya. Cuma pakai counterpaint aja. Untuk pakai counterpaint Hmm. aja. Oke, baik. Ibu, nanti saya memberikan beberapa rekomendasi obat, tapi saya ambilkan dulu ya obatnya. Somedikasi adalah suatu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mengobati diri sendiri secara mandiri tanpa bantuan dari dokter. Somedikasi adalah bentuk yang paling banyak ditemukan di apotik, yang mana masyarakat kecenderungannya mendapatkan obat dengan cepat, murah, dan efektif. Tapi diingat bahwasannya tidak setiap kasus dapat ditangani atau diobati dengan pengobatan somedikasi. Ada beberapa penyakit yang tidak boleh diberikan pengobatan somedikasi. Yang pertama adalah pasien yang kritis, yang memerlukan rujukan ke dokter atau ke rumah sakit. Yang kedua adalah pasien geriatri, dan ketiga adalah pasien pediatri di bawah usia kurang dari 2 tahun. Si pasien menyatakan bahwa dia mengalami nyeri pada bagian kakinya sejak kemarin. Artinya, penyakit ini bersifat akut. Yang diingat dari somedikasi yang diutamakan adalah diberikan untuk penyakit akut, tidak boleh diberikan untuk penyakit kronik. Kemudian pasien juga menyampaikan bahwasannya baru memberikan counterpaint dan belum memberikan obat lain selain yang dipakai oleh pasien tersebut. Sebelum memberikan obat kepada pasien, maka apoteker harus menggali beberapa informasi dari pasien menggunakan teknik WWHAM. Yang pertama adalah W atau who, siapa yang sakit. Artinya ini penting untuk meyakinkan bahwasannya yang datang ini adalah pasiennya atau pasien membelikan untuk orang lain, bisa untuk keluarganya, saudaranya, atau siapapun. Sehingga apoteker akan tahu dengan siapa yang sakit, maka akan dapat memilihkan obat yang tepat. Kedua adalah what atau gejalanya apa yang dirasakan oleh pasien. Jadi gejala ini adalah harus yang dapat ditangkap oleh apoteker lewat keluhan yang disampaikan oleh pasien. Ketiga adalah H atau how.
Sudah berapa lama gejala ini berlangsung? Artinya, kalau pasien mengatakan sudah lama penyakit saya, udah bulanan, maka apoteker sudah jelas tidak boleh memberikan untuk penyakit kronik. A. Action taken, artinya si pasien ini sudah melakukan apa saja untuk mengurangi keluhan yang dirasakan oleh pasien. Terakhir adalah M. Medication taken. Pasien ini sudah menggunakan obat apa saja. Sangat penting untuk apa? Untuk mencegah agar apoteker tidak memberikan obat yang sama kepada pasien. Karena apa? Karena kan di luar sana obat itu satu macam obat bisa dijual dengan berbagai merek dagang. Nah, kalau kita tidak menanyakan pasien ini sudah pakai obat apa saja, maka ada risiko apoteker akan memberikan obat yang sama kepada pasien. Nah, kemudian dalam memberikan obat kepada pasien untuk pengobatan self-medikasi, ada 3 obat yang dapat diberikan. Yang pertama adalah obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, dan ketiga adalah obat wajib apotik. Obat bebas terbatas dan obat bebas, bahwasannya obat itu juga selain ditemukan di apotik, juga akan didapatkan di toko obat atau di swalayan. Nah, khusus untuk obat wajib apotik itu adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pasien lewat KIE oleh apoteker. Sehingga apoteker dituntut untuk bisa memberikan suatu edukasi dan pelayanan kepada pasien terkait obat sesuai medikasi. Untuk obat keras yang bukan termasuk obat wajib apotik atau OWA, maka sebaiknya apoteker tidak memberikannya kepada pasien dan harus didapatkan lewat resep dokter. Terakhir yang agak pentingnya, ketika akan memberikan obat kepada pasien, apoteker juga wajib menginformasikan kalau gejalanya lewat 3 hari belum membaik, maka pasien direkomendasikan untuk segera ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Terima kasih Ibu sudah menunggu. Ini ada 2 obat yang nanti Ibu boleh pilih. Ada obat minum, ada juga obat yang dioleskan. Ibu mau obat yang mana? Kemarin kan sudah dioles pakai Counterpane. Iya. Misal Voltarennya ini juga perlu atau ada perbedaan gitu sama Counterpane yang kemarin? Ada perbedaan Ibu. Kalau Counterpane itu kandungannya berbeda. Kalau yang Voltaren ini lebih efektif untuk meredakan nyerinya Ibu karena kandungannya adalah natrium diklofenat. Nanti ketika dioleskan lebih efektif untuk meredakan nyerinya. Tetapi jika Ibu menggunakan obat minum, juga nanti saya jelaskan dulu cara penggunaannya. Berarti yang Counterpane kemarin bisa dipakai lagi ya? Boleh. Jika Ibu belum berkenan untuk obat yang ini, nanti Counterpane-nya dihabiskan dulu dengan cara dioleskan setiap 2-3 kali sehari. Kemudian Ibu menggunakan obat minum, ataukah Ibu tetap menggunakan Counterpane juga silahkan. Bagaimana Ibu? Apakah masih lanjut mau obat minum ataukah obat yang dioleskan? Obat minum aja, Mbak. Obat minum aja Iya. ya. Oke, ini saya singkirkan dulu ya Iya. Bu ya. Obat minum ini harganya 15.000 untuk 1 stripnya. 1 stripnya ini isinya 10 tablet. Isinya adalah asam mefenamat 500 mg yang nama patennya atau nama dagangnya adalah Mevinal. Obat ini diminumnya 1 hari 3 kali selama selang waktunya 8 jam. Jadi setiap 8 jam Ibu nanti minumnya 1 tablet. 8 jam pertama minum 1 tablet, 8 jam kedua minum 1 tablet, 8 jam ketiga minumnya 1 tablet dan diminumnya sesudah makan. Ada yang ditanyakan Ibu kira-kira? 8 jam itu harus setiap hari harus sama gitu, 8 jam. Iya, lebih efektifnya harus sama 8 jam. Tetapi jika jam makan Ibu kurang dari 8 jam, ketika sudah selesai makan tidak apa-apa, obat itu diminumkan maksimal 3 tablet ya untuk 1 harinya. Ada yang ditanyakan lagi Ibu? Untuk efek sampingnya apa ya, Mbak? Untuk efek sampingnya jika obat ini diminumnya sebelum makan atau ada jeda setelah makan langsung belum meminum obat, itu efek sampingnya adalah nyeri dalam perutnya atau rasa tidak enak dalam perut, kemudian bisa mual. Tetapi jika Ibu meminumnya sesuai dengan anjuran kami, diminumnya sudah makan dan 1 tablet setiap makan, maksimal 3 tablet dalam 1 hari, tidak ada efek samping yang signifikan. Seperti itu. Ini nanti saya pulang itu langsung saya minum atau nunggu jam berikutnya gitu, Mbak? Boleh, langsung diminum saja boleh, tetapi Ibu harus makan dulu, boleh makan nasi, boleh makan roti, atau makan makanan yang berat, kemudian Ibu meminum obat ini. Nah, semisal makan siang saya kan jam 1 atau Iya. jam 2 gitu kan, nanti gimana, Mbak?
yang sore itu, yang minum kedua itu. Minumnya yang kedua ya? Iya. Untuk minum yang kedua boleh sebelum tidur atau jam 6, nanti jam 6 sore, kemudian sebelum tidur juga boleh diminum. Nah, jadi maksimal 3 kali. Misalkan ibu minumnya sarapannya pagi nih jam 7 boleh diminumkan setelah makan, kemudian nanti jam 1 boleh minum lagi, kemudian nanti jam 6 atau jam 8 sebelum tidur, setelah makan ibu minum lagi boleh. Maksimal satu harinya 3 tablet, seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Sudah. Sudah ya? Untuk efek sampingnya sudah saya jelaskan, kemudian saya jelaskan lagi, Bu, untuk penyimpanan obatnya. Iya. Nanti obat ini sebisa mungkin untuk disimpan ke dalam wadah yang tertutup, kemudian dijauhkan dari sinar matahari secara langsung, dan juga dijauhkan dari anak-anak. Seperti itu ya? Iya. Ya. Ibu sudah jelas untuk penjelasan saya? Ada Ya, yang ditanyakan kembali? Sudah jelas. Baik, Ibu, untuk memastikan kembali, apakah Ibu berkenan untuk mengulang apa yang sudah saya jelaskan terkait dengan penggunaan obatnya? Obatnya diminum 3 kali sehari setiap 8 jam sesudah makan. Betul. Kemudian untuk penyimpanannya? Penyimpanannya harus dimasukkan di kotak penyimpanan obat, Ya, kemudian? jauh dari jangkauan anak-anak dan juga dari paparan sinar matahari. Ya, betul. Ibu, ini nanti obatnya jika sudah habis tetapi masih ada keluhan, saya sarankan untuk Ibu kembali ke dokter agar nanti diobservasi lebih lanjut terkait dengan gejala yang Ibu alami ya. Iya, Ya. baik. Sudah, Ibu, ada yang ditanyakan kembali? Sudah. Sudah ya. Obatnya saya bungkus dulu ya, Bu ya. Iya. Nanti langsung pembayarannya di kasir sebelah sana ya. Boleh. Ya, silahkan Ibu. Totalnya 15.000, Ibu. Iya, Uangnya pas atau kembali? pas ya, Mbak. Pas ya. Boleh saya terima uangnya? Ini obat dan struknya ya, Ibu. Terima kasih, semoga lekas sembuh, Iya, sehat terima selalu. kasih ya, Iya, Mbak. sama-sama. Apoteker memberikan obat Mevinal kepada pasien tersebut. Mevinal adalah suatu merek dagang yang berisikan asamefenamat dengan kekuatan dosis 400 mg per tabletnya. Asamefenamat merupakan salah satu obat nyeri yang tergolong obat wajib apotik dan merupakan juga obat nyeri yang cukup banyak diberikan oleh apoteker untuk pasien nyeri ketika berobat untuk self-medikasi. Pasien tersebut mengeluhkan nyeri pada bagian kaki, sehingga asamefenamat sesuai untuk meredakan gejala nyeri yang dialami oleh pasien. Ada 3 hal penting yang harus disampaikan oleh apoteker kepada pasien ketika dalam proses merakit obat. Yang pertama adalah senantiasa menyebutkan nama obat dan kekuatan sediaan obat. Sangat penting untuk apa? Agar pasien terbiasa untuk mengenal yang namanya obat dan mengenal yang namanya dosis dari obat. Kedua, apoteker senantiasa harus menginformasikan kepada pasien tentang yang namanya aturan pakai minum obat. Sangat penting. Mengapa? Karena banyak pasien ketika pulang di rumah lupa atau tidak paham bagaimana obat tersebut diminum. Asamefenamat lazimnya diminum setiap 8 jam sekali atau diminum sehari 3 kali. Dan karena asamefenamat ini dapat menimbulkan nyeri pada lambung, sehingga sebaiknya asamefenamat diminum sesaat setelah makan. Ketiga yang disampaikan adalah efek samping obat. Efek samping obat di sini yang dimaksudkan adalah efek samping obat potensial yang kemungkinan besar akan muncul pada pasien. Si apoteker sudah menjelaskan bahwasannya asamefenamat dapat menimbulkan rasa mual atau rasa tidak enak pada perut. Dan ini adalah tergolong efek samping yang ringan dan dapat diatasi dengan minum obat tersebut setelah makan. Sehingga pasien akan menjadi lebih aman dan tidak perlu was-was atau takut berlebihan ketika akan meminum asamefenamat. Terakhir, apoteker juga harus menginformasikan kapan pasien harus berobat ke dokter. Tadi apoteker sudah menyampaikan jika keluhan tidak membaik setelah 3 hari, maka pasien tersebut harus konsultasi ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut.
obat. Tanya apoteker.